Sampun mewakili selaku Babin Dimas. Mohon izin Pak Jum. Jadi bapak-bapak Mukadimah saya di depan. Ini hanya hiburan dari saya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sehari Polsek hanya mewanti-wanti. Saya bukan melarang dan tidak mengizinkan. Bukan melarang, juga bukan mengizinkan. Silakan jenengan takbir keliling, tapi di wilayahnya masing-masing, nggak usah sampai keluar dari desa Mayangan. Di desa kita sendiri saja, muter-muter di jalan raya keliling desa Mayangan saja, Pak. Saya takut kalau nanti pemuda khususnya adik-adik pemuda yang takbir keliling sampai keluar daerah terjadi chaos yang susah keluarga. Apalagi besoknya Hari Raya Idul Fitri itu yang pertama. Kalau terjadi kecelakaan juga yang susah juga keluarga. Jadi saya mengharap dengan sangat silakan dengan berkeliling di sekitar desa kita yang kita tinggali, Pak, desa Mayangan, karena jalannya sudah dibangun dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, untuk itu nggak usah. Memang kita menjelang Hari Raya Idul Fitri memang bahagia, tapi jangan dilebih-lebihkan dengan pesta mercon, Pak. Saya nggak mau biasa karena mercon, karena musibah mercon tidak mau saya. Nanti yang susah juga keluarga. Sudah jelas di situ Anda menyimpan, menjual mercon itu melanggar undang-undang, Pak. Jadi melanggar undang-undang pasal nomor 12 Undang-Undang Darurat tahun 1957. Jadi nggak usah menggunakan mercon petasan yang terlalu berat. Cukup kalau kembang api yang dijual di jalan-jalan monggo. Tapi kalau mercon nggak usah disimpan, nggak usah diledakkan begitu biasa. Nanti kalau kena itu yang susah juga keluarga. Nanti kalau kita pas patroli kena, jenengan pasti pegilin aku, Pak. Saya nggak mau kita ini semua sudah kumpul dengan saya di desa Mayangan ini dengan Pak Jum. Kurang lebih sudah 4 tahun, Pak. Saya dengan Pak Kade Sunoto 3 tahun, Pak, ya. Dari saya pegang desa dengan Pak Jumali sudah kurang lebih 4 tahun. Yang hubungan kita sudah baik, jangan sampai terjadi hal yang tidak baik lagi. Kalau contoh nanti, tolong diinfokan kepada keluarga, anak-anaknya, pemuda, nggak usah dolanan mercon yang berbahaya. Karena itu melanggar undang-undang, saya ulang tadi, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1957. Itu, Pak. Kalau terkait dengan patrol, saya kira saya sudah rapat ini 3 tahun sejak Pak Kades Suroto selaku menjabat Kades Desa Mayangan bersama ranting NU Pak Ustadz Muhammad dan rekan-rekan takmir waktu itu tokoh-tokoh ini sudah membuat hiburan sudah dipasang di 5 titik kalau nggak salah itu, di Pocotan Sumber Sari, Pak Buame, Apana, terus di Jalan Tambak. Itu sudah kita berikan, bahkan ada fotonya besar-besar ya. Ada fotonya Pak Kades, ada fotonya Pak Ustadz Muhammad, foto saya, fotonya Pak Jumani besar, fotonya Mas Bri, salah pusat foto ini. PC Pancet memang pemudanya yang ini, Pak Ustadz. Tapi yang saya sindir sejak bulan puasa 25 hari ini, itu kenyataannya benar yang dikatakan Pak Haji Muhammad tadi, luar daerah, Pak Ustadz. Memang mungkin di Kabupaten Jember ini hanya desa Mayangan yang membuat hiburan atau tidak patrol itu Pak di bawah jam 12. Tapi ini memang harusnya pemuda, Pak. Kita itu hanya sebatas hiburan, kita mengambil tindakan juga sulit, Pak. Ambil tindakan, mau pidanakan apa juga sulit. Itu hanya pidana ringan, Pak. Pidana ringan itu istilahnya kalau di polisi itu direksikan pidana ringan. Itu dipidanakan hanya saja diberi buah, diberi sanksi, diberi suatu pernyataan. Kalau melanggar lagi baru bisa diadakan penindakan yang lebih. Ya, Pak. Seperti contoh kemarin yang acara di Jalan Lintas
sadar atau bagaimana, tapi mulai cilik itu saya juga ikut patrol keliling ya Pak. Tapi gak ketemu Pak. Nah sekarang ini mungkin kecanggihan zaman, anak-anak kita, pemuda-pemuda ini lebih canggih, agro sawah, agro sapi, gitu kuson. Ya mohon dimaklumi Pak Ustaz, jadi kebanyakan yang jelas Pak Kades dan staf sudah memberi surat undangan edaran kepada para pemilik sorga. Pak Kades kalau sendiri waktu itu sudah dikasih undangan edaran untuk tidak patrol ini. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah ini sudah ada beda tahun ini daripada tahun yang kemarin. Ya mungkin kalau memang kita sosialisasi lagi pada kita. Tuh, tadi saya mohon maaf masalah keamanan tidak bisa memuaskan hati masyarakat. Ya mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Yang itu jadi itu yang kedua terakhir saya selaku pembinaan bisa layanan mungkin selama tahun satu dekade ini ada salah. Saya mohon maaf yang sebelumnya terkait itu dari saya. Memang repot Pak, orang mau menjalani istiqomah itu repot Pak. Kalau menjalani istirahat agak lebih gampang. Jadi kalau menjalani istiqomah itu lebih berat, kalau menjalani istirahat lebih gampang. Jadi itu dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.